Kok terpikir naik Tambora ini mendadak? Ada angin apa tiba-tiba terbelakangnya? Enggak ada angin apa-apa sih sebenarnya. Enggak ada angin apa-apa. Waktu itu Pak Dirjen menelpon saya untuk naik ke Tambora. Halo Sobat Kagum, selamat datang kembali lagi di podcast Kagum Kehutanan. Edisi spesial kali ini kita kedatangan tamu yang pernah mampir di seri 2 sebelumnya. Ini spesial karena lagu-lagunya dulu menemani ini masa-masa puber. Selamat datang Bang Adi, ex vokalis NAF dulunya. Ya. Dan ditemani dengan Bang Yudi. Halo Bang. Bang Yudi ya. Edisi kali ini kita akan membahas tentang pengalaman Bang Adi mendaki Gunung Tambora. Ditemani dengan Bang Yudi yang mendampingi Mas Adi. Oke. Selanjutnya, gimana nih ceritanya nih Bang Adi nih? Kok terpikir naik Tambora ini mendadak? Ada angin apa tiba-tiba terbelakangnya? Enggak ada angin apa-apa sih sebenarnya. Enggak ada angin apa-apa. Waktu itu Pak Dirjen menelpon saya untuk naik ke Tambora, gitu. Sedangkan beliau itu tahu banget saya itu apa sih istilahnya tuh, takut ketinggian. Fobia? Iya, takut ketinggian. Dan saya nanya dulu waktu itu, Tambora itu di mana? Satu, karena saya memang nggak ngerti dunia pergunungan, karena saya bukan pendekar gitu. Kedua, setinggi apa waktu itu. Jadi waktu itu saya nggak tahu, dijelasinnya bahwa enggak kok, ini landai, nggak terlalu tinggi juga, kalau nggak salah cuma 200 berapa, 2000 sekian. 2000 sekian. Ya, 2000 sekian, terus katanya landai gitu. Nah, yang saya pertanyakan adalah ada jurang nggak? Jurang. Ya, karena saya takut sekali. Saya itu berdiri Mas di pinggir gedung saja. Kalau udah di atas lantai 10 atau gimana tuh, itu semua badan saya gemetar. Dan saya langsung mundur. Ya, sangat tidak bisa. Di mall pun kalau udah tinggi banget itu saya takut melihat ke bawah. Gitu, jadi saya mundur gitu. Tapi waktu itu diminta, enggak kok, santai aja. Kalau memang tidak naik nggak apa-apa sampai ke apa? Shelter 3. Sampai pos 3. Pos 3, situ aja. Di situ kan ada tempat ini tuh. Saya bilang ya udah berangkat. Jadi kalau ditanya kepikiran naik Tambora nggak? Karena sampai di Tambora pun jujur saya yakin saya tidak akan naik. Benar. Ini kalau saya terusin pertanyaannya habis. Nah terus gimana pengalaman Bang Yudi ya? Nganter. Waktu mengawal Bang Adi nih? Wah, itu Enggak. Awalnya disuruh siapa sih? itu sebenarnya kita ke Santuari itu nggak ada tujuan untuk naik sebenarnya, Bang. Nah, Tapi setelah Bang Adi datang di Santuari itu di pos 1, ditunjukin sama Bang Mul, kamu ngawal Bang Adi. Oh. Itu tanpa rencana, langsung kamu ngawal Bang Adi sampai puncak, pokoknya jangan jauh dari Bang Adi gitu. Dan itu buat saya sendiri, secara Bang Adi ini ya dulunya lagu-lagu itu pernah kita nyanyikan. Waktu kita meraih pacar. Benar. Benar, Bang. memang sampai sekarang sudah tidak nyanyikan. Masih. Nggak jadi guide saya lagi. Dan itu juga bangga saya, Bang, bangga banget tuh. Tapi waktu itu dikasih tahu kalau saya takut ketinggian. Belum. Belum. Itu dikasih tahu setelah pos 2. Pos 2 ya. Pos 2 dikasih tahu sama itu Bang Mul, kamu jangan jauh-jauh sama Bang Adi karena Bang Adi ini takut ketinggian. Dia fobia ketinggian. Dia bilang kayak gitu. Yaudah. Mulai dari situ, mulai dari pos 3 ke puncak, saya nggak pernah ini jauh dari Bang Adi. Nggak pernah jauh. Berarti sampai puncak ya? Sampai Latihan puncak. pertama sampai puncak. Ya. Nah, aku bertanya yang penasaran tuh, adaptasinya itu loh kan dari ketakutan, dari fobia, pasti dari langkah ke langkah,
dari pos ke pos ke puncak. Itu gimana tuh tantangannya menaklukkan Iya, jadi ketakutan? waktu dikasih tahu bahwa Mas Yudi yang kawal saya udah bilang, Iya. nanti gendong saya. Oh. Kamu gendong saya. Kamu gendong saya. Dan saya iyain. Saya nggak tahu nanti. Awalnya saya tidak mau naik, jujur aja saya nggak mau naik. Dari awal tuh saya udah diem. Gitu saya diam, nggak mungkin. Ini badan saya itu menolak berjalan. Cuman teman-teman meyakinkan bahwa udah jalan sampai di sini aja, sampai di sana aja, sampai di Cemara itu saja, ya kan kayak gitu. Oke, akhirnya saya jalan. Tapi di hati itu nggak mungkin sampai puncak. Jadi saya punya target, sampai situ aja. Kita beri Bang Adi ini target. Jadi kita nggak targetnya puncak, Bang. Jadi biar Abang Adinya semangat, kita target dulu di Cemara itu. Oh. Nanti setelah Cemara baru kita targetkan lagi bukit yang satu lagi. Jadi nggak ada puncak. Tinggal berapa menit? Iya. 5 menit. 5 Oke, menitnya dan nyampe saya situ. dibohongin berkali-kali. Bentar lagi. Iya, bentar lagi terus. Bentarmu. Sampai Bang Adi bilang, kamu bohong, saya nggak mau percaya lagi. Karena kita targetnya di situ doang gitu. Karena dari mulut pembual ini berarti target-target kecil gitu ya? Target-target kecil gitu. Apa itu strategi untuk Strategi teman-teman buat aja, Bang Adi tuh nggak merasa jauh sama puncak, jadi kita ngambil yang dekat aja. Atau itu diterapin sama semua Ya, itu Di dulu. semua ya. pendaki? Jadi kita lihat kondisinya dulu, kalau mulai lemah, jadi kita semangatin dengan cara seperti itu. Berarti bukan khusus buat Bang Adi ya? Eh, Untuk pendaki-pendaki lain yang Pendaki-pendaki lain juga yang kita. mentalnya belum Iya, itu, benar. memang strategi jangka pendek itu. Iya. Itu dulu punya gitu tuh. Iya, Bang. Gitu aja. Baru tahu Bang Adi. saya baru tahu. Enggak, awalnya saya kaget aja gitu. Dia dampingin saya, terus saya itu belum naik gunung kan, saya udah nanya ke teman-teman, saya harus bawa apa. Ya kan, saya harus bawa apa? Dia bilang dia pakai baju gunung, pakai celana gunung. Sampai untuk pertama kalinya saya beli sepatu gunung. Itu untuk pertama kalinya seumur umur gitu. Dan saya harus beli malam hari karena besok kan sudah harus berangkat gitu. Terus saya siapin bajunya, harus bawa apa, shawl, bawa ini segala macam. Oke, saya bawa semua gitu. Pas saya sampai di sana dia kawal saya kaget. Kenapa? Dia pakai sandal jepit. Saya capek-capek pakai sepatu. Dia pakai sandal jepit. Sandal jepit saya pakai. Karena bisa naik mobil ya. Bisa naik mobil. Sepatunya saya tinggalin di pos 3. Itu kan sudah beli peralatan gunung, Bang Adi itu kan. Beli sepatu, jaket, itu berarti bukan pendakian terakhir dong Tambora. Enggak dong. Gaya kan. Jadi kesannya tuh naik gunung. Jadi nggak sampai ke puncak pun tetap aja harus sepatunya kan gitu. Berarti harus ada gunung berikutnya nih. Nah, terus apa lagi di sana tuh? Ada inspirasi atau apa? Enggak sih, kalau saya sih lebih ke perjalanan saya aja. Karena bagi saya Tambora itu saya nggak akan pernah lupa seumur hidup saya. Wis. Tidak akan pernah saya lupa. Karena kenapa? Ini adalah gunung yang pertama saya daki. Kedua, di situ juga saya menaklukkan rasa takut saya. Karena Yudi sendiri tuh udah lihat jantung saya sudah, Iya. muka saya pucat gitu sampai Pasang oksigen. saya oksigen, terus kaki saya kram gitu, dan saya jalan itu sangat lambat naik ke atas itu. Dan sepanjang perjalanan saya pegang tangan dia terus. Jadi kalau pacaran sudah pacaran. Nah, kebetulan punya gondrong kan. Gitu. Kalau dia perempuan udah cium-ciumin. Cocok nggak? Kalau pacaran cocok nggak naik cewek? Gitu. Karena apa ya Mas ya? Aduh, itu luar biasa sekali si pendakian itu, karena waktu Yudi bilang sampai Cemara, oke, setelah Cemara saya lewatin lagi sampai bukit berikutnya, dia bilang lagi bentar lagi Bang Adi. Waktu saya memutuskan untuk mau turun, dalam hati saya bilang saya harus turun. Saya nggak bisa naik ke atas. Saya nggak tahu ada semangat dari mana, saya nggak tahu ada tenaga dari mana, dan saya mikir bahwa kalau saya turun, sia-sialah perjalanan saya dari bawah ke atas. Ya. Ibarat saya mengejar cita-cita saya gitu. Gitu.
Kenapa enggak saya sampai ke atas? Kenapa enggak saya taklukkan diri saya sendiri? Karena intinya bukan Tambora yang saya taklukkan, tapi diri saya sendiri. Rasa takut saya yang saya takutkan. Jadi itu perjalanan di sana itu betul-betul penuh kenangan karena ada Yudi, terus di depan selalu kawal saya itu ada Pak Karel juga. Oh, Pak Karel. Iya, jadi dia yang bisikin ke saya, Mas Adi, puncak bukan tujuan. Karena mungkin dia ngeliat saya ya, gitu. Ini orang mati di sini kacau gitu, kayak gitu. Gitu. Dan jujur saya merasa bahwa saya nggak tahu kenapa ya. Saya berpikir mati sebenarnya waktu itu. Udah. Saya ngomong, ini saya mati nih ntar nih, gitu. Tapi entah kenapa saya nggak takut. Entah kenapa saya nggak takut, saya tetap jalan aja gitu loh. Karena saya percaya bahwa orang-orang di sekeliling saya, Mas Yudi, Pak Karel, dan ada beberapa orang lagi, ada siapa namanya yang pakai baju hijau itu, baju kepolisian hutan itu, yang pakai shawl. Lupa namanya itu. Mereka kayak setia banget gitu, ngawal saya gitu. Iya. Nah, di situ saya merasakan bahwa itulah pentingnya teman. Iya, Pak Jul namanya. Jadi saya belajar banyak hal di situ tentang melawan rasa takut saya, ternyata bisa. Bahwa ketakutan kita akan ketinggian, kita lawan dengan ketinggian. Gitu loh. Terus saya belajar tentang pertemanan, persahabatan, bahwa sahabat yang benar itu tidak akan meninggalkan temannya di belakang. Apapun keadaannya. Kita naik sama-sama, kita turun sama-sama. Gitu. Dan itu yang bikin saya kuat bahwa teman-teman saya di belakang, di samping saya setia banget. Dan waktu Pak Karel, saya tuh tidur gitu, nafas saya udah terengah-engah, terus Pak Karel bilang bahwa puncak bukan tujuan Mas Adi, kita bisa turun kok. Tapi saya bilang, enggak Pak, saya akan tetap naik. Gitu. Dan itu dilalui secara pelan-pelan, Mas. Langkahnya pelan-pelan biar sampai atas. Rasanya bukan itu, tapi megang tangannya. Itu benar-benar kelihatan romantis, Bang. Itu salah satu faktor. Mungkin kalau perempuan yang saya pegang nggak akan naik saya. Turun kita. Aduh. Mas Yudi. Dan itu naik turun, Mas. Megangan tangan itu naik turun. Saya pikir tuh Bang Ade tuh udah lebih bukan hanya Tambora karena ada lagu Rinjani itu kan. Ya. Kalau teman-teman lihat itu kan dari cara menyanyikannya kan saya mendengarkan tuh Bang Ade tuh kok seperti mengalami pendakian itu. Dan bahkan saya itu mendengarkan itu waktu Bang Ade bilang dingin, itu saya merasakan dingin gitu, letih-letih gitu, kayak penghayatannya gitu. Seperti Bang Ade itu ikut dalam pendakian Rinjani itu. Betul. Sebagai seorang seniman, seorang penyanyi ya, semua orang bisa menyanyi, tapi tidak semua orang bisa jadi penyanyi. Oke, semua manusia bisa menyanyi, semua bisa nyanyi, tapi nggak bisa jadi penyanyi. Penyanyi adalah orang yang bisa mengisi roh ke dalam lagu. Benar. Agar orang-orang yang mendengarkan juga seperti tadi. Saat saya bilang dingin, Mas dingin. Nah, penyanyi itu seorang aktor sebenarnya. Nah, saya sebelum menyanyikan Rinjani, saya nonton YouTube. Walaupun saya nggak pernah ke sana. Saya nonton YouTube-nya, saya lihat, saya searching pendaki segala macam kayak apa, dan saya berusaha masuk di situ gitu. Dan kalau memang Masnya merasakan itu, berarti saya berhasil. Walaupun saya merasa tidak sempurna di situ. Kenapa? Karena saya bukan pendaki dan saya belum pernah mendaki, gitu. Tapi kalau nanti ini kan ada, saya kasih bocoran gitu bahwa akan keluar lagu berjudul apa? Merbabu. Oh, Merbabu. Ya, Merbabu itu nanti bakal rilis dan nah karena saya sudah mendaki Tambora, penghayatannya lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Saya jamin itu jauh lebih bagus daripada Rinjani. Wis. Saya Rinjani itu pakai headset, dengerin, ikut dingin, ikut capek. Saya pikir Bang Adi udah kesana. Mendaki Gunung Rinjani. Saya kesana sih, tapi cuma sampai mana? Pos 4 kalau salah. Saya ke sana. Tapi saya nggak sampai ke atas. Gitu. Setelah itu ada lagu Balutan Seragam kalau nggak salah. Oh, sebelumnya? Sebelumnya itu nangis Bang Adi. Oh ya? Karena merasa lagi mana
Pakai headset mendengarkan mereka. Iya, saya ditawari pertama lagu itu sama Pak Dirjen. Pak Dirjen ya. Iya. Mantap. Pak Anto. Saya nggak tahu apa-apa, beliau tiba-tiba memberi saya semacam, ya bagi saya itu sebuah penghargaan ya, saya dikasih lagu. Mas Adi bisa digarap. Saya dengerin, sebagai musisi, saya tidak begitu saja menerima lagu, karena ya apa yang saya bikin dari nol sampai sekarang hari ini kan saya harus pertahankan semuanya. Saya tanya sama beliau, Pak, bisa saya rubah nggak? Sedikit saja. Sedikit ya. Oh, silakan Mas. Ada beberapa lirik yang saya rubah, sedikit. Dan akhirnya jadilah lagu itu. Nah, mungkin setelah lagu itu selesai, beliau menawarkan lagi saya Rinjani. Nah, waktu itu saya pikir, ya udah, saya juga suka liriknya. Saya kan penyuka lirik yang bagus gitu. Gitu saya suka, terus saya bilang, saya tawarin gimana kalau anak saya ikut nyanyi di situ. Naila gitu. Kita garap, Naila kita garap, ternyata hasilnya luar biasa, dan sekarang udah sampai ke Brasil kan lagu itu. Oh iya. Gitu. Rinjani. Gitu. Jadi ya begitulah, jadi nggak tahu nih, saya ditarget 7 gunung. 7 gunung loh. Mau beli sepatu harus lah. Itu kan Rinjani ya. Kalau yang balutan seragam itu kan menghayati lagu dari tugas. Betul, Mas. Itu gimana tuh meresapinya kan? Sama. Tentang Saya nonton YouTube. Kamu nonton YouTube ya? Saya buka, waktu itu kan masih KLHK. Iya. Saya buka semua YouTube ya. Jadi ya sama, kalau kita debat sama orang, kita harus punya mendalami itu. ya gitu. Saya juga kalau mau menyanyikan sesuatu, saya harus tahu dulu kayak apa sih orang itu dengan balutan seragamnya, kayak apa, kebanggaannya kayak apa. Iya. Itu kan saya harus terjemahkan. Makanya saya bilang tadi, seorang penyanyi harus bisa mengisi roh ke dalam lagu. Karena lagu itu, kalau Mas suka sama satu lagu, Mas bakal ulang terus. Dan kalau Mas suka sama satu lagu, lagi sedih, lagi itu juga sedih, Mas ikut nangis. Iya betul. Nah, itu sebenarnya sampai ke titik hati orang paling dalam di saat mendengarnya gitu loh. Jadi saya berusaha untuk mendalami aja. Oh, kalau pakai seragam tuh kayak gini, tugasnya tuh kayak gini. Oh, ternyata berat ya, gitu. Gitu. Sampai pesannya tuh. Alhamdulillah. Tapi ngomong asalkan liriknya bagus. Harus, karena lirik itu mewakili perasaan seorang komposer. Bagaimana pesannya mau sampai kalau liriknya nggak benar? Bayangkan, kita bikin lagu, taruhlah kejadian, ya kayak Rinjani deh, dari mulai pendakian dari awal sampai ke puncak dan turun lagi, itu kan bisa 1 hari kita hitung. Lirik yang kita bikin itu cuman 1 baitnya itu 4 baris. Iya betul. Benar nggak sih? Iya benar. Mungkin cuma ada sekitar 3 atau 4 bait. Bagaimana caranya menyampaikan lirik yang pendek itu menjadi suatu cerita yang panjang? Iya. Berarti Pak Dirjen jago juga ya? Jago. Jago ya? Jago. Kalah sama Dhani. Jago. Kayaknya salah jadi Dirjen. Karena saya nggak pernah bikin lagu gunung, Mas. Saya nggak pernah bikin lagu tentang alam. Benar. Saya bikin lagu cinta, akhirnya aku menemukanmu, kau mengasih kasihku. Ya saya hatam di situ. Gitu. Jujur bukan karena Dan- Sadi Kenapa? kenal dengan Pak Dirjen. Oh enggak, Memang bagus dari. memang bagus. Jadi lagu Rinjani itu, saya buka bocorannya. Waktu saya ditawarin lagu seragam, oke, itu karena saya baru kenal. Ya. Setelah itu, dia bilang, Bang, saya punya lagu-lagu tentang gunung. Coba dengerin. Saya dengerin. Saya langsung bilang, ini Rinjani, saya garap. Saya minta. Gitu. Saya minta. Ini saya garap. Jadi, Berarti untuk standar musisi profesional termasuk bagus liriknya ya? secara lirik bagus, Mas. Gitu. Kalau kan lagu itu kan ada banyak hal, lirik, notasi. Jadi pencipta lagu adalah seseorang yang menciptakan lirik dan menciptakan notasi. Gitu. Nah, dua-duanya harus bagus tuh. Nah, terakhir harus dibawakan oleh seorang penyanyi. Penyanyi. Penyanyi itu. Penyanyi. Bukan penyanyi, Bang, tapi penyanyi.
Terus nah untuk yang penasaran dengan lagunya, nah kita ngerjain editor nih. Bisa saksikan di sini. Ini di sini dan di sini. Lagu Rinjani dan lain-lain, dan dengerinnya pakai headset. Iya. Ya, Volume besar tuh, ya, baru ya merasakan. karena detail ya. Kalau kita dengerin pakai headset itu detail karena saya bikin lagu itu dengan aransemen yang sedikit ada orkestranya, jadi Iya. harus dengerin baik-baik. Benar sih. Nah itu ada lanjut ke Tambora. Terus ada cerita Oke. apa lagi Mas? Bang Adi nih. Kalau Bang Adi, yang banyak itu tentang perjuangannya sendiri sih, Mas. Berarti Iya. sama perjalanan keluh kesah tuh. Dia tahu. Bang Perjalanannya Adi Mas tahu Adi itu, semua? iya, aduh, benar-benar dia melawan itu, Bang. Bukan hanya melawan, tapi ini melawan, benar-benar melawan. Karena dia, Bang Adi ini benar-benar fobia yang saya lihat itu benar-benar ketakutan pas ketinggian itu. Benar-benar ketakutan. Jadi pas ada di jalur itu ada semacam jurang gitu, nggak terlalu bawah sih, tapi Bang Adi ini saking takutnya dia nggak berani lihat. Dia harus membelakangi. Bang Adi bilang, saya nggak bisa jalan kalau lihat jurang itu. Saya harus membelakangi. Saya nggak bisa lihat itu. Udah saya pegang tangannya, pegang. Dan tangan itu dipegang sama Bang Adi langsung romantis. Terus Romantis. ini, Mas, selain Bang Adi, pernah nggak punya pengalaman yang serupa gitu Bang? Yang serupa nggak sih? Mirip-mirip lah gitu. Nggak terlalu sama Bang Adi ada sih yang benar-benar ketakutan. Kalau yang lain itu nggak, yang rasa lemah aja sih. Pas udah Fisik benar- paling ya, ya. fisik, lebih ke fisik. Musiknya ya. Iya. Nggak, Padahal itu kita pakai mobil ya sebenarnya ya. tapi tetap jalan. Tetap jalan ya di Tetap sana. jalan. 3 ya. Iya. Terus selanjutnya ngobrol apa kita? Nah ini kan Rinjani sudah, setelah ini merbabu. Waktu pendakian itu ada, biasanya kalau Seriman itu kan ladang inspirasi. Inspirasi. Ada Ya. kira-kira nanti Ya. kira-kira terinspirasi untuk menciptakan lagu tentang Tambora Bang? Bukan ada kira-kira, sehari setelah saya pulang dari Tambora, saya udah di rumah. Subuh setelah saya sholat subuh, lelah saya masih berasa, Tambora masih kebayang di kepala saya. Pagi-pagi itu saya ambil gitar, terus saya bikin lagu. Judulnya Tambora. Tambora. Gitu. Tapi memang bola ya. dari sana itu pas dia drop itu memang Bang Adi kalau nggak salah tuh bilang, banyak inspirasi saya buat bikin lagu Tambora nih, karena udah Rinjani kan. Masa Bang Adi bilang Ya, kayak gitu. karena memang tadi saya bilang tuh Mas, berkesan sekali buat saya. Waktu berapa meter sih naik ke atas itu yang Tinggal sudah? sekitar 10 meter. Tinggal 10 meter itu semua batu, Dan itu tebing, dan itu yang bikin saya takut karena sudah tebingnya, sudah jurang. Saya naik itu lama sekali rasanya. Jadi padahal tinggal 10 meter, saya berhenti lagi. Berasa 1 jam tuh, dari 10 meter berasa 1 jam naik ke atas. Dan itu Ke lama puncaknya banget. itu lama banget. Lama. Karena saya diam lagi, saya tarik nafas lagi, saya ini gitu. Tapi teman-teman di atas, Pak Dirjen, Anto, terus yang lain teman semangatin dan mereka nyanyi. Udah bikin Mereka semangat buat nyanyi, Bang Adi. mereka nyanyikan lagu Rinjani waktu itu. Oh, Rinjani. Iya gitu, buat nyemangatin saya, dan saya naik. Pas saya udah sampai di atas, orang pertama yang saya peluk adalah Pak Anto, dan saya menangis di pundaknya dia. Saya menangis. Maksudnya apa ya? Bayang harunya ya. Saya nggak tahu apa yang berkecamuk di badan saya. Kok saya bisa segila ini? Iya. Ternyata pelajaran saya ambil adalah jangan gampang menyerah. Benar. Push the limit. Dan Ternyata saya juga bisa gitu loh. Dan buat teman-teman semua di Gakum atau penonton podcast ini, jangan pernah takut gitu. Melangkah aja. Yakini apa yang kita yakini gitu loh. Karena sebenarnya rasa takut itu yang bikin kita gagal. Oh iya. Gitu. Jadi saya berterima kasih sama Yudi, Pak Karel, Pak Anto, dan teman-teman yang lain yang hari itu juga katanya pada menangis lihat saya nangis. Iya benar. Oh iya. Katanya menangis pada saya nangis waktu saya pegang, saya dikasih bendera merah putih dan berdiri di puncaknya Tambora situ. Saya tidak bisa ngomong apa-apa, sama sekali nggak bisa ngomong apa-apa, saya cuma ngeluarin air mata terus.
dan kaki saya masih gemetar karena di belakang saya jurang. Kan itu jurang Kawah lebih kan? dalam lagi. Itu kawah gitu. Jadi saya Itu nggak kawah melihat ke Tambora. belakang, masih takut saja gitu. Tapi ya syukur alhamdulillah masih saya bisa naik gitu. Walaupun saya tahu bahwa tantangan terakhir saya adalah turun. Turun. Iya, turun. Masih ada PR turun ya. Turun. Turun. Karena turun Dan lebih itu sulit. lebih parah. Iya. Saya pikir mendaki itu yang parah. Ternyata turun juga sama parahnya. Jadi Yudi samping saya, terus bapak yang itu saya lupa nama siapa ya. Saya pegang rangselnya terus saya begini. Pak Saya- Jul. Pak Zul ya. Pak Junaidi. Ya. Ya. Saya pegang terus dan dia jalan pelan sekali. Gitu. Dan saya bilang saya nggak mau lihat ke samping. Lindungi saya dari samping karena jurang samping kanan. Gitu. Biasanya kan gunung ada kabut. Waktu itu kabut juga ya? Kabut. Kabut Saya nggak ketika tahu turun. kenapa kabut turun. Iya. Kabut itu menghalangi pandangan saya dari Iya. jurang. Oh, iya iya. iya. Kabut itu pas turun, tapi pas jurangnya dia terang. Ya. Dia tahu Bang Adinya takut lihat jurang, makanya dia terang. Jadi itu sih. Benar-benar. Berarti orang sampai puncak, orang pertama yang dipeluk Badis. Pak Durjo. Ya. Nggak tahu, saya nggak tahu ya. Saya cuma merasa bahwa Kementerian Kehutanan ini adalah keluarga saya. Wes. Itu bukan karena saya ada di podcast ini, Iya. tapi saya rasakan itu gitu. Saya jadi ngerasain bahwa dia luar biasa gitu. Mereka itu tahu saya takut ketinggian. Sampai Pak Dirjen itu sempat ngomong, nggak akan naik tuh, Bang Adi. Udah feeling kan gitu. Cuman feeling dia salah. Feeling dia Bang salah. Adi sampai puncak. Memang harus kalau Pak Dirjen kan roso. Wah, dia kayak anak muda. Udah jalan aja udah di atas lagi. Kita baru berapa ini udah nongkrong lagi dia di atas gitu. Makanya beliau suka bilang itu mengelola kawasan hutan, mengelola hutannya dengan rasa. Jadi harus merasakan naik gunung dan lain-lain. Nah, ini terakhir harapan untuk mungkin Kementerian Kehutanan, Tambora, kedepannya ada apa yang perlu dilakukan untuk buat Kalau saya sih harapan saya bahwa Kementerian Kehutanan makin masif mempromosikan Benar. alam kita, terutama hutannya, gunung-gunungnya, karena saya jujur mata saya dibuka oleh Kementerian Kehutanan melihat Indonesia seindah apa. Sampai saya pernah bilang bahwa ngapain lo ke luar negeri? Indonesia ini gila. Saya baru datang ke Tambora. Bagaimana dengan Kerinci, ya kan gitu, Babu dan lain-lain. Ternyata di balik itu semua, ternyata ada di situ ada danau, ada kawah yang indah gitu. Lu ngapain keluar negeri? Hey Gen Z, ini cintai negerimu, datangi apa yang ada di sini sebelum kamu keluar. Iya. Jelajahi dulu Indonesia, kalau Indonesia kaya banget. Gitu, dan ingat, pesan saya sih sama kalian bahwa dengan mencintai alam itu bukan hanya lu datang ke situ selfie dan segala macam. Jaga alamnya, jaga kebersihannya. Gitu. Itu cara kita untuk melestarikan. Gitu. Kecil, tapi itu bermanfaat. Karena kenapa? Itu buat generasi yang akan datang. Nice. Selanjutnya untuk orang terdekat Mas Adi. Orang terdekat di Tambora. Kalau di Tambora, gimana? Ada harapan buat Kementerian Kehutanan, Taman Nasional Tambora, ada harapan yang ingin disampaikan? Saya lebih ke mitranya sih Bang. Yang saya lebih ke mitranya sih. Makanya orang-orang seperti saya ini membutuhkan yang lebih meningkat lagi lah. Ya. Buat anak-anaknya yang di Tambora lah gitu Bang. Ya, lebih ini lagi ya. Harapannya untuk ini ya. Kayak apa ya? Lebih kayak pelatihan buat itu aja sih Bang. Oh, peningkatan kapasitas. untuk Peningkatan masyarakat kapasitas, sekitar benar, Taman itu aja sih. Tambora untuk lebih Iya. ini ya, lebih profesional. Benar, Bang. dan gitu ya. Lebih ke situ aja sih Bang. Harapannya nanti dapat lebih dirasakan oleh masyarakat sekitar. Oh, siap. Wah, luar biasa nih teman-teman podcast Gakum. Cerita tentang pendakiannya Mas Adi dan Mas Yudi. Siap. Kita akhiri podcast ini. Jangan lupa follow dan subscribe Share. YouTube dan medsos Gakum lainnya. Sampai jumpa di podcast Gakum selanjutnya. Oh.